Halo, apa kabar? Kali ini kita mau bikin konten agak berbeda ya dibandingkan biasanya. Ya, sebelumnya saya mau nanya dulu bagaimana kabarnya guys? Apakah mudik atau tidak? Kalau nggak mudik, gimana mbaknya? Apakah pulang kampung? Apakah pakai infal? Atau malah masak sendiri di rumah? Nah, kalau teman-teman masak sendiri di rumah nih ada satu teknologi yang mau saya share yaitu kompor induksi ya guys ya. Jadi kompor induksi ini menggunakan listrik sebagai bahan pemanasnya. Jadi dia tidak membakar. Jadi sebentar saya nyalakan dulu ini ya cooker hoodnya. Jadi ini adalah kompor induksi BI1725. Nah, kelebihan dari kompor listrik ini dia menggunakan permukaan keramik ya, kaca keramik dari Scott Zeran. Kemudian ini menggunakan sliding ya buat menggeser-geser panasnya. Terdiri dari dua posisi induksi ya, bisa di sini sama di sini. Kemudian untuk tombol-tombolnya ya guys ya, sama ya kiri sama kanan ya. Ini tombol power on off, kita coba pencet ya. Nah kalau begini nih habis selesai di lock ya guys ya. Nah kalau kita matiin dia nggak hilang guys. Mohon maaf ya kalau nggak hafal. Oke, kita coba unlock dulu ya. Cara unlocknya ini 3 detik. 1, 2, nah ya. Jadi fungsinya apa? Untuk menjaga supaya tidak diotak-atik sama anak-anak ya. Kan kalau ada yang anak-anaknya yang rajin megang-megang tuh takutnya kan ada apa-apa. Kemudian ini untuk mengatur waktu sekaligus mengatur tingkat panas. Ini yang paling rendah, ini yang paling tinggi. Misalnya buat masak air ya 9. Nanti kita coba masak air. Ini timer buat pengingat dan bisa juga reminder ya. Ini untuk pause ya, play, jadi stop and go ya. Kalau misalnya kita mau apa ke toilet dulu, mau ke nerima telepon, bisa pencet ini. Kalau ini booster, booster fungsinya untuk mempercepat masak di awal. Dia itu kalau nggak salah 5 menit ya. Jadi dia masaknya lebih cepat dari awalnya, tapi nanti setelah 5 menit dia akan kembali ke yang normal. Nah, kenapa saya mau menunjukkan kompor listrik? Karena kita juga sudah pakai mobil listrik. Kenapa nggak pakai kompor listrik juga guys? Jadi, sorry, ini kompor induksi, tapi pakai listrik. Nah, mungkin ada yang bingung nih, apa bedanya kompor listrik sama induksi? Jadi kompor listrik itu dia berasa panas guys, dan permukaannya juga nggak rata begini. Jadi kalau kita pegang dia panas. Kelebihannya dia panasnya lebih maksimal, tapi listriknya nggak maksimal. Kalau ini 90% ya, listrik yang terpakai berubah menjadi energi yang nanti disalurkan lewat induksi, proses induksi. Kalau listrik memang benar-benar pakai panas ya. Jadi kayak ada kumparan gitu, kayak setrikahan gitu guys. Itu kalau kompor listrik. Kalau ini enggak. Dan kompor ini juga butuh panci khusus. Sebentar saya cari dulu pancinya ada nggak ya. Oh ini dia guys. Ini saya ambil ya panci khususnya ya. Tuh. Yang biasanya bawahnya rata guys. Di bawah sininya rata. Tuh. Coba kita tes pakai magnet ya. Kita taruh di sini. Tuh nempel guys. Nah kalau kita nyalakan tapi tidak ada panci atau pancinya nggak cocok, nanti akan ada indikasi ya, biasanya utensil. Tuh berarti nggak pas. Tapi kalau kita taruh ini di sini, nah dia hilang guys. Itu udah masak tuh sebetulnya. Kita matiin aja ya. Nah tuh. Dan kelebihan lain dari kompor induksi, dia cepat hilang panasnya guys. Ya, dia ngasih tahu kalau ada masih hot, ada tulisan H di sini. Tapi intinya dia cepat
hilang panasnya. Sementara kalau yang kompor listrik, karena memang mekanismenya menggunakan panas, karena kumparan seperti setrika, dia memang agak lambat untuk normalnya. Saya ada satu lagi juga kompor yang versi bukan tanam ya guys ya, dari Kris. Nanti saya bikinkan lagi videonya. Kalau teman-teman suka dengan video yang ini, bahkan saya juga nanti bisa tunjukkan untuk yang kompor listrik ya guys ya. Nanti tulis aja di kolom komentar jika kalian berkenan. Nah sekarang saatnya kita ini ya, tes ya, masak ya. Sebentar saya ganti kamera dulu sambil saya siapkan ini ya. Nih saya udah siapin jam. Nanti kita ukur berapa lama proses masaknya. Saya nggak tahu ya, saya bukan orang yang biasa masak, jadi teman-teman mungkin lebih tahu kalau pakai kompor gas dibandingkan kompor induksi ini nanti seperti apa bedanya. Kemudian untuk tes kali ini kita pakai Indomie aja guys. Yang mana ya? Mie goreng atau ini? Coba lihat dulu expirednya. Oh 11.23. Jangan banyak-banyak makan ini guys ya, kan lagi heboh tuh. Oke, ini akan kita pakai buat contoh saja ya. Sebentar, cara masaknya berapa nih? Oh, pakai 2 gelas air ya. Oke, kita isi air dulu ya, 2 gelas. Kita ambil gelas dulu. Kita isi. Nah, supaya pair kita nggak ngisi pakai air panas ya guys ya. Kalau saya sih biasanya pakai air panas biar cepat. Kita pakai air ini aja nih, air gentong. Ini kita masukin. 200 tuh segimana ya? Mungkin segini kali ya. Kita masukkan dulu satu. Ambil satu lagi guys. Nih biar ketahuan nih bener-bener 2 gelas buat ngetesnya. Nih ya guys. Nih segini ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Mohon maaf, memang gak bisa masak. Tapi kalau Indomie aja sih bisa ya. Sebentar saya ganti kamera dulu ya supaya bisa buka Indominya. Oke guys, sekarang kita nyalakan ya. Mencetnya begini guys. Nih. Agak rendah, jangan begini ya. Kita pencetnya begini. Nah, itu udah nyala. Karena air itu butuh cepat, jadi kita slide-nya begini, full. Oh, utensilnya nggak bisa. Nah, tuh kurang pas berarti posisinya. Kita pilih 9 guys ya. Kita tutup biar lekas mendidih. Dan satu lagi informasi guys, ini masing-masing 2200 ya. Jadi kalau mau pakai yang ini tolong dicek dulu. Oh sebentar. Ini 1238 guys ya, kita letakkan di sini. Jadi karena ini 2200, ini 2200, mesti dipastikan ya. Jangan sampai nanti listrik di rumahnya turun. Jadi listrik harus siap. Yang pasti AC di rumah dihitung, segala macam dihitung. Jangan sampai matiin AC dulu kalau mau masak di belakang. Dan satu lagi ya, kelebihan dari kompor induksi atau kompor listrik, kita nggak perlu beli gas guys. Nah kalau kita nggak beli gas, sama aja kita menolong pemerintah ya, meringankan beban subsidi gas. Karena saat ini yang membebani APBN dan suka bablas itu ada dua. Pertama, subsidi BBM yang biasanya tidak tepat sasaran ya guys ya. Karena mobil mewah juga suka beli BBM subsidi. Kedua, tabung gas tuh kan, gas itu sebetulnya kan ada gas yang subsidi. Ada juga yang non subsidi. Yang subsidi itu kalau nggak salah warnanya hijau ya. Nah, pada kenyataannya distribusinya ya orang yang seharusnya mengkonsumsi gas non subsidi, tapi dia tetap beli gas subsidi yang warna hijau itu gitu guys. Yang ujung-ujungnya membebani APBN. Nah jangan salah, gas ternyata impor guys ya, bukan produksi dalam negeri, sehingga
efeknya gara-gara dolar, gara-gara perang, otomatis membebani APBN negara kita. Oke, ini panjangnya 73 cm guys ya, kalau teman-teman mau beli yang ini. Kemudian untuk lebarnya 443 cm. Jadi saya ulangi, panjangnya 73 cm, lebarnya 43 cm. Jadi pastikan kalau mau beli kompor yang ini sesuai dengan area yang tersedia di kitchen set Anda. Oke, ini udah mendidih belum ya? Tip dulu sebentar. Belum ya? Tadi berapa menit ya udah ya? Kita dilihat aja guys ya. Kita lihat videonya berapa menit, nanti saya tulis di layar. Saya tulis nanti di videonya. Oke, sambil menunggu kita siapkan dulu ini ya. Kita siapkan indominya sama ambil mangkok kali ya. Mangkok di mana ya? Sih bukan. Oh, itu piring. Mungkin di sini kayaknya guys. Nah, ini mangkok nih. Yang mana ya? Ini aja deh. Nah, ini dia nih guys. Oke, kita letakkan di sini sambil kita tunggu. Udah berapa menit tadi ya? Sambil kita keluarkan ini. Oh ya, videonya nggak saya potong ya guys ya, supaya ketahuan menitnya berapa lama. Yang kurang apalagi ya? Oh, sendok yang mungkin ya. Pakai mana ya? Ini aja deh. Mohon maaf ya guys kalau nggak cocok sendoknya. Saya nggak tahu, sendok mirip semua. Oke, belum nih mendidih. Coba kita baca dulu. Memang harus mendidih dulu apa enggak sih? Oh iya, rebus mie. Oh, setelah mendidih 3 menit. Oke. Setelah sementara mie direbus, campurkan bumbu ke dalam mangkok. Tuangkan mie dan kuahnya ke dalam mangkok. Aduk. Oke, kita coba ya. Kita sambil nunggu mendidih. Ini kita masukkan bumbu-bumbunya. Sebetulnya sih saya biasanya pakai air pengganti ya, bukan air rebusannya sih. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti kita ganti. Kemudian ini oh iya, jangan berharap saya masak yang aneh-aneh guys ya, karena sebetulnya saya nggak bisa masak. Tapi kalau masak Indomie sih harusnya bisa ya. Buang dulu ini kemana ya? Oke. Oh ya guys, salah satu kelebihan kompor induksi ini adalah, taruh tisu dulu. Kelebihan kompor induksi adalah dia tidak perlu area bawahnya disiapkan khusus nih. Contoh, ya aman guys. Ini aja bisa masuk. Ini juga bisa masuk nih, tuh nggak ada masalah. Jadi dia nggak butuh space khusus di bawahnya. Misalnya seperti zinc ini ya, kalau zinc kan ada di bawahnya tuh, begitu tuh. Dia ya sesuai dengan ketebalan ini aja, nih tuh guys. Oke, udah mendidih belum? Belum guys, kita tunggu sebentar lagi. Ini jamnya, tuh guys. Ya, kita tunggu aja. Nanti tolong komentar ya guys ya, sebetulnya lama apa enggak nih masaknya nih. Dan kalau mau cepat sebetulnya kita bisa pakai ini guys, tombol bus ini. Kalau mau cepat. Nah, tapi kita udah kali ya. Kita masukin deh. Kita sesuai prosedur aja guys ya. Kalau 3 menit 3 menit. Nah, tuh. Biar cepat kita tutup deh.
kasih dikit deh biar nggak meluap. Apalagi ya, oh iya nih lupa dinyalain, ininya lupa dinyalain nih, tapi kan nggak bau sebetulnya ya. Nih guys, tadi baru saya nyalain guys tuh. Oke, kita ke bawah lagi angle-nya. Perlu diaduk kali ya. Tolong kalian komentar ya bagaimana cara masak Indomie kalian, apakah seperti ini ataukah punya cara khusus. Oh ya, satu lagi, meskipun heboh ya di Taiwan, ini sih menurut saya yang paling enak dari Indomie itu yang ini nih, kari ayam ini. Kalau kalian pilih apa? Apa Indomie rasa apa yang paling enak buat kalian? Terus kalian lebih pilih apa, Indomie rebus atau goreng? Tulis ya di kolom komentar guys ya. Ini sambil kita aduk lagi. 3 menit tadi ya. Waduh, lupa itu guys. Nggak apa-apa ya, nggak usah dipas-pasin. Tuh. Tutup aja deh, biar cepet. 3 menit. 47 kita tunggu. Ini kalau saya lihat di layar kamera sudah hampir 7 menit guys. 7 menit itu 48, anggaplah. Udah belum ya? Udah kali ya, 48 ya. Oke, kita matiin. Cara matiinnya pencet ini guys, nih. Nah itu kan kalau panas ada tulisan H, artinya hot, tapi dia jauh lebih cepat mendinginnya dibandingkan dengan kompor listrik. Oke, itu ya guys ya, 48 kita stop. Ini kalau di hitungan saya sekitar 7 menit ya, nggak tahu tuh lama apa sebentar. Nah seperti saya bilang, sebentar, kamera nggak kelihatan. Nah tuh, airnya mau saya buang guys. Dah kali ya. Sayang yang ini nih. Oke, saya pause aja guys ya. Kita lanjut. Nah guys, udah selesai. Ini tadi airnya saya ganti ya guys. Sudah saatnya kita nikmati Indominya. Saya cenderung orisinil ya guys ya. Saya nggak suka pakai saus dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, kalau Anda tinggal di apartemen misalnya, mungkin ada baiknya pertimbangkan pakai kompor induksi atau kompor listrik. Kenapa? Karena Anda tidak perlu repot beli gas. Apalagi kalau kita pakai kompor gas itu seringkali regulatornya itu nggak nyambung ya dengan tabungnya, karena rupa-rupanya ujung dari kompor tabung itu nggak standar guys, macam-macam. Jadi kadang-kadang suka nggak nutup dan gasnya keluar gitu. Itu satu. Kedua, kalau di apartemen kita repot belinya, harus minta tolong mbaknya atau nolong penjualnya. Jadi intinya mau masak itu harus belanja dulu. Ketiga, keuntungannya pakai kompor listrik adalah kayaknya sih bakal masa depannya begitu guys. Karena mau nggak mau akan dikurangi nantinya ya itu konsumsi gas karena impor guys. Seperti halnya BBM nanti akan digantikan dengan dengan mobil listrik. Oke, sekian dulu video dari saya. Ini saya cantumkan di atas ya speknya ya. Siapa tahu teman-teman mau beli juga. Nanti saya buatkan lagi ya yang versi lain ya, kompor bukan tanam, kompor kris, dan juga kompor listrik. Oke, sekian dulu video dari saya. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu di video kita berikutnya.